Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya merubah firmware Tenda F3, di mana firmware dari Tenda F3 ini berbahasa China ya. Jadi nantinya akan saya coba upgrade menjadi bahasa China. Jadi misalkan teman-teman kebetulan mendapatkan Tenda F3 ini berbahasa China, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Pada video kali ini akan saya bagikan sebuah tips bagaimana caranya merubah ke bahasa selain China ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi begini caranya. Untuk tutorialnya sudah saya rangkum seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 4 langkah penting nantinya untuk merubah firmware Tenda F3 ini menjadi bahasa selain Cina. Jadi kebetulan firmware dari Tenda ini sendiri berbahasa China ya. Nah, tepatnya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi kalau kita coba masuk ke keseluruhan firmware-nya, nah ini mulai dari atas sampai bawah ini semuanya berbahasa China. Nah, kalau kita sebagai orang yang bukan China pastinya tidak akan mengerti maksud dari bahasa-bahasa ini ya. Jadi untuk itu perlunya kita ganti ke bahasa selain China sendiri. Jadi untuk langkah-langkahnya ada 4 langkah. Untuk langkah pertama persiapan ini ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentunya bahan ya, bahan dari aplikasi dan sebagainya. Untuk bahan-bahannya seperti ini ya. Ini ada 3 bahan penting. Yang pertama VW langkah pada langkah pertama ini VW custom ya, VW custom yang kebetulan sudah saya buat. Dan untuk VW langkah kedua ini opsional ya. Teman-teman bisa download di webnya Tenda sendiri. Kebetulan saya download yang versi Inggris ini ya. Jadi misalnya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia, teman-teman bisa download firmware yang berbahasa Indonesia ya. Dan yang ketiga bahan ini ya, tool firmware ini ya. Jadi tool firmware ini hanya bisa dijalankan di komputer. Jadi teman-teman kalau mau merubah firmware ini harus menggunakan komputer ya, tidak bisa menggunakan handphone pada tutorial saya yang lain ya. Nah, untuk koneksinya ya, jadi koneksi dari Tenda ini ke komputer saya wajib menggunakan kabel ini ya, jadi kabel via LAN. Apakah bisa menggunakan WiFi? Sebenarnya jawabannya bisa, tapi untuk kestabilan dan hasil akhirnya saya sarankan menggunakan kabel saja, seperti itu. Nah, itu untuk persiapan yang pertama tadi yang bahan ya. Jadi untuk persiapan yang kedua, persiapan koneksi ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk koneksinya kita menggunakan kabel ya. Jadi ini ya, jadi komputer PC saya terhubung ke Tenda F3 sendiri menggunakan kabel LAN ya. Tapi yang membedakan dengan setting-setting router pada umumnya ya, jadi khusus untuk upgrade firmware sendiri pada Tenda F3 ini, kita diharuskan memasukkan 2 IP yang berbeda pada satu interface ini ya, satu interface LAN ini ya. Kalau saya coba tampilkan di sini, nah ini pada IP versi 4-nya, pada IP-nya ini ada 2 IP ya. Yang pertama IP-nya 192.168.0.100 dan yang kedua ada IP 192.168.1.100. Nah, untuk kedua IP ini sifatnya wajib ya dalam satu interface. Caranya seperti apa? Jadi begini cara ngaturnya. Kalau biasanya kan seperti ini ya. Jadi tinggal kita ke properties, ke yang ini. Nah, ini kan hanya bisa ngatur satu saja ya, satu IP saja. Jadi artinya kalau seperti ini
interface LAN-nya hanya punya IP 1 ini ya, yang segmen 0 ini. Karena kita diwajibkan satu interface ada 2 IP seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Caranya seperti ini, tetap di properties ini, di IP yang ini, tinggal kita masuk ke menu advanced ini, advanced. Nah, ini kita tambahkan lagi, saya coba remove ya yang ini ya. Saya cobakan masukkan lagi satu IP address pada interface ini ya. Saya coba masukkan ini. Nah, ini teman-teman bisa masukkan segmen yang satu ini ya, 1.100 ini ya. Nah, jadi dalam satu interface ini otomatis ada 2 IP seperti itu. Nah, inilah persiapan yang kedua sudah. Kalau persiapan pertama tadi bahan, yang kedua IP ini. Nah, selanjutnya ada lagi persiapan yang ketiga ya. Persiapannya apa? Jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah command prompt ya. Command prompt ini teman-teman buka saja nanti dua command prompt seperti ini. Nah, kenapa kok harus 2? Ya, karena nanti kita akan ping ke 2 interface tadi ya. Jadi yang pertama kita ping ke IP 192.168.0.1 seperti ini. Nah, ini sudah terhubung ke tendanya sendiri ya. Nah, yang kedua ini kemana? Nah, yang kedua ini ke ini ya, ke IP 192.168.1.1 seperti ini teman-teman. Ini nantinya akan berfungsi ketika kita menggunakan ini ya, aplikasi tool firmware ini. Kita sisihkan aja di sini. Nah, ini kita abaikan dulu karena ini memang belum kita gunakan untuk saat ini. Nah, ini langkah 1 sudah ya, persiapan dari bahan sudah. Yang kedua tadi IP address, yang ketiga yang terakhir ini ya, command prompt ini ya, kita gunakan untuk ping ke kedua IP tadi. Karena tahap pertama sudah, kita masuk ke langkah yang kedua, buka browser, akses web tenda. Jadi gini, tinggal teman-teman ketikkan IP dari tenda sendiri. Ini seperti biasa, IP dari tenda 0.1. Nah, pada tahap kedua ini apa yang harus kita lakukan? Ketika sudah dibuka seperti ini, kita langsung saja masuk ke langkah yang kedua ini. Jadi cara upgrade-nya seperti apa? Jadi teman-teman tinggal masuk ke menu yang paling bawah ini, yang ada gear-gearnya ini. Entah apa artinya kalau dibahasakan Indonesia ini, yang penting kita fokus ke menu yang ada gearnya ini. Teman-teman bisa masuk menu ini. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya pada tutorial kali ini yang bisa kita upgrade adalah firmware yang versi ini ya, versi 12 ini ya. Nah, ini jadi versi 12 ini. Jadi kalau teman-teman punya tenda F3 yang versi 12, kebetulan bahasanya China, nanti teman-teman bisa manfaatkan tutorial ini untuk merubah ke bahasa yang lain seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu di menu ini ya, pastikan versinya ini ya. Untuk ke belakangnya berapapun terserah, yang penting awalannya V12 ini ya. Kalau teman-teman ada yang tanya misalkan apakah selain V12 ini bisa, tentunya bisa, tapi kemungkinan metode upgrade-nya berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga ini ya. Jadi langkahnya tinggal teman-teman upgrade ini ya. Oh ya, sebelumnya ya, jadi di langkah ketiga ini ada hal yang wajib teman-teman catat ya. Jadi sifatnya wajib di langkah ketiga ini,
yang wajib itu apa? Jadi yang wajib ini teman-teman. Jadi kunci sukses pada langkah ketiga ini ya, ada 2. Cabut power ketika progress upgrade ada di posisi 10%. Yang kedua, pasang power ketika progress pada posisi 100%. Yang saya maksud ini ya, jadi power dari tendanya ini ketika nantinya pada proses upgrade menyentuh 10%, teman-teman langsung aja cabut power adaptor ini. Nah, nantinya setelah proses sudah 100%, teman-teman langsung masukkan lagi power dari adaptornya. Nah, ini kenapa saya posisikan seperti ini ya. Jadi nantinya misalkan untuk cabut pasangnya enak ya kalau saya posisikan seperti ini. Jadi kuncinya ini ya, pada langkah nomor 3, cabut pada tahapan 10%, pasang lagi ketika tahapan 100%. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi saya langsung coba yang ini ya, yang langkah ketiga ini. Jadi tinggal teman-teman ini upgrade ini ya, upgrade. Nah, VW nya ini, VW langkah 1 ini VW nya didapat dari mana? Ini VW yang sudah saya custom ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang minat, nanti tinggal teman-teman minta saja. Tinggal caranya begini, tinggal upgrade, terus teman-teman pilih VW yang langkah 1 ini, tinggal di open. Nah, ini muncul pop up seperti ini, tinggal teman-teman oke saja. Nah, yang saya maksud 10% tadi di sini ya. Nah, ini 10% saya cabut. Nanti ketika ini sudah mencapai 100%, power adaptor ini saya harus pasang lagi seperti itu. Teman-teman bisa sambil nunggu, sambil persiapan juga untuk memasukkan adaptornya. Nah, ini ketika 100%, teman-teman langsung saja pasang power adaptornya ya, sambil nunggu ini selesai. Nah, ketika selesai nantinya kita masuk langkah yang keempat ini. Tunggu ya. Nah, setelah 100% gini, teman-teman masuk langkah yang keempat gini. Ketika sudah seperti ini, teman-teman tinggal buka aplikasinya ini, tool firmware ini. Kalau muncul pop up seperti ini, di oke saja. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini ya. Ada menu-menu seperti ini, nggak perlu saya sampaikan ya fungsinya seperti apa, tinggal teman-teman nanti ikuti saja langkah-langkahnya. Untuk di menu root IP-nya ini, IP berapa yang harus kita masukkan? Yang harus kita masukkan IP-nya ini teman-teman ya, 192.168.1.6. Kalau ada yang tanya, Mas, dapat dari mana IP itu? Nah, ini IP yang sudah saya custom di VW ini ya. Jadi customnya sudah menggunakan ini ya. Jadi nanti pada menu yang ini, IP yang harus dimasukkan ini, kemudian firmware filenya ini. Nah, ini firmware tujuan kita ya. Jadi karena tujuan kita akan kita rubah ke firmware yang bahasa Inggris, nanti teman-teman tinggal download, masukkan firmware-nya ke sini. Caranya seperti ini, tinggal teman-teman klik ini, menu yang ini, tinggal teman-teman cari. Di sini kenapa nggak muncul? Karena ini ya, ini tipenya binary file ya, bin file ya. Jadi teman-teman harus ngerubah di sini jadi bin seperti ini. Nah, nanti akan muncul. Yang harus kita pilih yang ini ya. Yang ini kebetulan saya download yang ini ya, yang bahasa Inggris. Misalnya teman-teman mau bahasa lain, tinggal teman-teman download saja di webnya Tenda seperti itu. Saya pilih ini, tinggal di open. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik send ini ya, send. Nah, ini prosesnya agak lama ya, agak lama, sekitar 3-5 menit ya mungkin. Sambil nunggu, sambil kita pantau saja IP-nya ini.
Jadi sambil nunggu ini mungkin videonya saya percepat ya, dan nanti ketika akan selesai videonya akan saya lanjut kembali seperti itu. Nah kalau seperti ini tinggal ya, ada peringatan don't power off or reset router. Jadi ketika proses ini jangan sampai routernya mati ya, baik dari listriknya atau teman-teman cabut powernya ya. Tinggal teman-teman tunggu saja. Nah setelah penantian panjang ya, sekitar 3-5 menit tadi, nantinya akan muncul sebuah message seperti ini ya. Ini bukan artian gagal ya prosesnya, tinggal teman-teman oke saja. Insyaallah proses upgrade-nya sudah selesai ya. Untuk ceknya kita tinggal coba akses lagi ya. Nah ini bahasa dari firmware-nya sendiri yang tadinya China sudah berhasil kita rubah ke bahasa yang kita inginkan. Nah ini sudah seperti ini. Ini versi upgrade ya, versi yang ini, versinya ini firmware yang versi 12 yang multi language ya. Kalau tadi Cina, yang ini sudah menjadi multi ya, seperti itu teman-teman. Jadi caranya sangatlah simple sebenarnya, ada 4 ini, namun yang teman-teman perlu perhatikan ini nantinya. Jadi kunci suksesnya ada di poin-poin ini ya, seperti itu. Jadi mungkin sampai sini saja. Misalkan teman-teman ada yang kurang paham pada video kali ini, teman-teman bisa komen. Misalkan teman-teman ada kritik juga bisa lewat komen, atau teman-teman mau request tutorial, teman-teman juga bisa request via komen ya. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.